pendidikan di pesantren maupun di luar pesantren itu punya hak yang sama. Itulah bedanya sebelum ada Perda dengan adanya Perda nomor 3 ini. Saya yakin teman-teman yang dari pondok pesantren walaupun tidak menonjol dari sisi ekonominya, tetapi dari sisi kemandirian ada nilai tersendiri lebih unggul daripada yang lain. Desa emas itu anak-anak santri tidak boleh lagi hanya menjadi penonton tetapi harus mengisi. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome di podcast Dekat dengan Dewan. Dan kalau kita bicara Jawa Timur ini adalah gudangnya pesantren. Mulai dari pesisir Tuban sampai Banyuwangi, pesantren adalah denyut nadi masyarakat di sekitar sana. Dan saat ini saya sudah bersama dengan santri yang saat ini menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat nih Pak. Mbak juga begitu. Saya baru tahu loh kalau ternyata Pak Musyafaq atau biasa dipanggil dengan Cak Syafaq, Ya. Ini adalah dulunya seorang santri. Ya, insya Allah begitulah. Oke. Saya lulus SD udah di pesantren sampai kuliah. Sampai kuliah. Dulu di pondok pesantren mana Pak? Pertama di Sidosermo, kemudian lanjut ke Tebuireng. Sampai sampai kita sampai lulus kuliah itu tadi. Oke. Kalau menurut Cak Syafaq sendiri, pesantren dulu pada saat jenengan ada di pondok pesantren dengan pesantren yang saat ini, bedanya ada di mana sih Pak? Memang dulu kan masih belum digitalisasi. Oke. Masih tradisional. Kurikulumnya juga kurikulum yang berbasis salafiyah dan juga masih sangat kental dengan ciri-ciri masing-masing pondok pesantren itu ada. Misalkan di sini pondok misalkan kalau kita ke Peloso itu spesialnya adalah ilmu alat dalam arti nahwu, shorof gitu. Tapi ada juga yang punya ciri khas fikihnya yang kuat, ada yang tasawufnya kuat. Nah sekarang ini ada perubahan yang cukup menurut saya sudah pesantren-pesantren sudah mulai bergeser untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat santri itu mau pulang. Oke. Misalkan kurikulum dibenahi, kemudian keterampilan dari pondok pesantren itu juga sekarang ada OPOP. OPOP itu One Pesantren, One Product. Itu juga masing-masing pesantren justru seperti Sidogiri, ada pondok-pondok yang sudah mereka dikasih kurikulum entrepreneur yang nanti pulangnya santri itu sudah tidak lagi berpikir, tidak lagi bertanya nanti kan jadi apa santri-santri kerja apa gitu ya. Oke. Jadi perbedaan yang mungkin sangat terlihat antara pondok pesantren yang dulu dengan yang sekarang itu ada di sisi kurikulumnya katanya. Tapi kalau dari segi peraturan yang saya tahu ya Pak, saya tahu itu kan pesantren itu cukup ketat untuk sekedar telepon keluarga aja ada harinya dan lain sebagainya. Itu masih sama? Ya memang ada dari pesantren-pesantren tertentu yang memang ketat dalam hal untuk bisa mengakses dunia luar. Dalam hari ini bisa komunikasi dengan pihak luar, masih sangat dibatasi untuk bukan berarti tidak memberikan ruang akses keluar, tetapi dalam rangka untuk mencegah. Di pesantren ada informasi-informasi yang tidak produktif, bahkan menjadi negatif, itu dihindari.
Sehingga ada waktu-waktu tersendiri yang bisa mereka komunikasi dan ya sekalian juga mereka pada saat memanfaatkan seperti handphone, seperti alat-alat IT yang lain itu betul-betul memang dikontrol oleh pengurus dan pemangku pondok itu. Oke, berarti memang kalau dari segi peraturan sebenarnya sama aja ya Pak ya? Iya, iya. Yang dulu dengan yang sekarang, hanya tinggal menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman aja begitu. Betul. Oke, baik. Kalau kita melihat Jawa Timur, itu kan banyak sekali Pak pesantrennya di Jawa Timur. Nah, sebagai seorang santri, jenengan juga sekarang memegang palu pimpinan wakil rakyat. Menurut jenengan kalau dengan tema sekarang pesantren kuat, Jawa Timur hebat, ini apakah hanya slogan politik supaya terlihat religius atau memang ada target besar yang ingin jenengan capai gitu? Ya, saya yakin bahwa dengan jumlah yang cukup besar di Jawa Timur, ada kurang lebih 7.347 pesantren yang ada di Jawa Timur, itu jumlah yang tidak kecil, yang tidak boleh pemerintah membiarkan tanpa kehadirannya. Sehingga ada undang-undang pesantren, kemudian ada perda tentang pesantren, disitulah ada regulasi yang kita telurkan melalui perda itu supaya pesantren-pesantren itu punya pijakan, baik terkait masalah fisik maupun masalah-masalah yang lain, utamanya adalah kurikulum yang harus dibenahi. Bahkan kita sudah berpikir di dalam perda itu mulai ada pendampingan tentang pembangunan, sampai kepada adanya koperasi, kemudian adanya kesehatan, ada puskesmas khusus atau tempat klinik khusus di pesantren itu. Kalau dulu orang mondok itu kalau belum gudiken itu dianggap belum. Padahal itu kan sebenarnya nggak ada kaitan. Ya karena kurangnya bersih, lingkungan itu menyebabkan ada virus atau kuman-kuman yang jadi nular karena hidupnya ya selalu berdekatan satu sama lainnya, santri satu dan lain. Nah itu kita upayakan bahkan menekan supaya itu tidak terjadi di pondok pesantren. Karena anak yang sehat pasti akan belajarnya lebih efektif. Tapi anak yang kurang sehat atau ada penyakit, baik kulit maupun penyakit yang lain, pasti ini akan mengurangi daripada kegiatan belajarnya di pondok pesantren itu. Oke. Jenengan dulu sebagai lulusan santri, pernah minder nggak sih Pak setelah lulus dari pondok pesantren, kemudian ketemu sama teman-teman yang lainnya, yang bukan lulusan pondok pesantren, pernah ada perasaan seperti itu nggak? Alhamdulillah saya itu sejak kecil sudah orang tua itu tawakalnya luar biasa. Pokoknya kamu mondok gitu aja. Apa yang akan didapat dari pesantren itu tidak terfikirkan masa depannya nanti seperti apa. Karena orang tua saya itu ya sangat fanatik terhadap pondok pesantren karena beliau juga dulu lulusan pesantren dan kerja wira swasta. Orang tua saya itu pembuat produk tempe di daerah Tenggilis itu. Sehingga mungkin ya pikirannya kalau nanti pulang dari pondok gak bisa kerja ya gaya tempe kan gitu. Ya sederhana saja. Bahkan saudara saya 4 itu semua ya mondok. Ya artinya orang tua itu ya seadanya ya jangan. Tapi berjalannya waktu ternyata anak
pesantren itu ada kelebihan, punya kemandirian yang luar biasa. Dibandingin yang bukan Dia pesantren. iya. Oke. Kan teman saya itu juga ada yang di ETS, ada yang di UNER, ada yang di UGM dan lain sebagainya. Setelah sekian tahun dan sudah dewasa masing-masing, ya kita nyaris tidak ada perbedaan yang menonjol, bahkan lulusan pesantren itu pasti punya kelebihan-kelebihan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Karena memang di pesantren itu didoktrin. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Hendaknya ada di antara kamu itu yang mempelajari ilmu agama. Setelah dia lulus, dia akan waliyundiru qaumahum, akan bimbingan kepada masyarakatnya. Ini doktrin pondok pesantren yang di situ tercantum dalam ayat Al-Quran. Implementasinya pasti anak pondok pesantren itu doktrin mulai ke pokoknya gimana caranya supaya menjadi amar ma'ruf nahi munkar itu. Persoalan pekerjaan atau dia punya sumber ekonomi apa itu tidak pernah dibahas di sana. Tapi sekarang kita tidak bisa begitu. Anak pondok pesantren dia harus kita bekali juga keilmuan tentang mengelola. Kalau perlu pendampingan ketika mereka mau pulang itu dikasih bekal untuk bisa menjadi manusia yang punya entrepreneur dalam hidupnya itu. Supaya mandiri, dia mengandalkan kalau pulang jadi pegawai, apalagi jadi PNS. Disitulah pondok pesantren punya kelebihan daripada yang lain. Kalau dari tadi kan jenengan sudah cerita dari sisi kemandirian. Kalau dari sisi mentalnya anak pondok pesantren, ini bagaimana? Perbedaannya dengan anak pondok pesantren dengan anak-anak yang non pesantren? Ya dari yang pertama saja, bahwa dia begitu di pondok pesantren dia sudah mandiri. Mulai cuci pakaian, kemudian dia harus, kalau dulu saya memasak, kemudian meminit uang yang diberi oleh bekal orang tua 1 bulan itu, gimana bisa mencapai sampai 1 bulan itu bisa cukup gitu ya Pak ya? Nah, dengan segala keterbatasannya itu salah satu manajemen kita kemandirian itu. Kalau kita tidak diajari begitu, mungkin 5 hari sudah habis bekal itu. Nah, dari situ dikelola sedemikian rupa. Akhirnya kita mulai belajar kemandirian. Nah, sampai pulang, saya yakin teman-teman yang dari pondok pesantren, walaupun tidak menonjol dari sisi ekonominya, tetapi dari sisi kemandirian ada nilai tersendiri, lebih unggul daripada yang lain. Oke, baik. Dari sekian banyak pesantren di Jawa Timur, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah-daerah lain itu juga tetap ada pesantren ya Pak Gem. Meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Jawa Timur. Apa yang bisa diunggulkan dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur ini, Cak? Alhamdulillah, saya lihat perkembangan pesantren di Jawa Timur sudah banyak yang berbasis pondok pesantren internasional, kan ya, sudah pondok pesantren yang punya hubungan dan link dengan perguruan tinggi di luar negeri, kemudian ada penugasan dari pondok pesantren. Itu sekarang seperti jamur di musim hujan. Karena kalau dulu jarang sekali, sekarang ini hampir pondok-pondok pesantren yang sudah pengelolaannya itu
kalau dulu terkenal hanya di Gontor, ya, hampir sekarang masing-masing pondok pesantren yang cukup besar dan menengah ke atas itu sudah punya link-link dengan perguruan tinggi di luar negeri, bahkan di Mesir, di Saudi, di negara-negara, termasuk juga tidak hanya teman-teman itu sekarang studi bandingnya itu kalau nggak ke Jepang, ke Cina gitu ya. Dulu jauh lah dari pikiran kami untuk itu. Bahkan kami dulu jangankan harus menerobos antar negara, kita hanya berapa kota besar aja nggak bisa. Karena pondok pesantren itu imitnya di masyarakat ya kampungan, ya deso kan, ya sarungan, bidikan kan itu. Sekarang sudah tidak bisa dicek. Kalau ke pondoknya Gusali, kalau pondoknya Asep, kalau pondok Tebu Ireng, pondok Tak Beras, Denanya. Bahkan sekarang yang dulu terkenal adalah pondok-pondok yang Salafiyah. Ini sekarang tetap kesalafannya itu ada, tetapi jiwa untuk entrepreneur dan kemandirian itu sangat-sangat melekat. Oke, baik. Nah, kita tahu bahwa Jawa Timur ini akhirnya punya Perda nomor 3 tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Betul. Badan hukum di dokumen ini kan rumit nih, Cak. Kalau Ya. dijelaskan Pak Kiai di kampung atau di wali santri itu dengan bahasa warung kopi, ngaten. Ya. Apa sebenarnya bedanya nasib pesantren sebelum dan sesudah adanya Perda ini? Kalau belum ada Perda dulu, kita ini tidak punya landasan hukum hak untuk mendapatkan bagian daripada fasilitas negara, termasuk APBD. Sekarang dengan ada Perda ini, bahkan wajib negara, dalam hal ini provinsi yang ada di Jawa Timur, itu memberikan bantuan baik berupa sarana maupun termasuk alat-alat pendidikan, termasuk juga biaya siswa dan juga BOP. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara pendidikan di pesantren maupun di luar pesantren, itu punya hak yang sama. Itulah bedanya sebelum ada Perda dengan adanya Perda nomor 3 ini. Apakah dengan adanya Perda ini bisa menjamin pesantren-pesantren yang sebelum adanya Perda ini mungkin belum maju, ngaten, Cak? Terus kemudian setelah adanya Perda ini, oh berarti ada payung hukumnya, kemudian ada pemerintah yang hadir, ada pemerintah yang melindungi, akhirnya bisa memajukan pesantren-pesantren yang kemarin sebelum ada Perda ini belum maju, ngaten? Ya, jadi memang pesantren sekarang sudah harus ngurus izin secara formal, kemudian di situ tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus. Nah, kita dengan adanya Perda ini mempermudah perizinan, mempermudah akses, hingga pesantren itu tidak lagi kiainya itu bingung terkait dengan izin dan sebagainya. Pemerintah Jawa Timur melalui pemerintah daerah, semua sekarang yang ada pondok pesantrennya diminta untuk bisa mendampingi baik izin maupun perencanaan pondok pesantren itu, baik bisa fisik maupun kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren. Walaupun kiai itu memang tidak familiar dengan apa yang disyaratkan, misalkan harus menggunakan laptop dan sebagainya. Tapi itu ada kader-kader atau anak-anak didik yang sudah dipercaya untuk bisa nanti itu komunikasi dengan pemerintah untuk pendampingan kaitannya dengan apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Baik, kalau kita bicara apa yang dibutuhkan pondok pesantren, berarti ketika pondok pesantren ini butuh bantuan, itu berarti kan bisa mengajukan ke pemerintah, ngaten. Betul. Nah, sementara
syarat untuk mengajukan bantuan ke pemerintah itu biasanya ribet dengan administrasinya. Pesantren harus masuk dulu ke data sistem atau SDIPD. Dan ya banyak hal-hal yang mungkin tabu di pesantren yang akhirnya sekarang harus menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah, dengan perda yang ada begitu. Bagaimana DPRD memastikan mereka ini tetap dapat akses dan jalannya mungkin bisa lebih mudah begitu? Ya, jadi DPRD dengan adanya Perda nomor 3 ini itu memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk bisa memberikan pendampingan, memberikan fasilitasi, memberikan bimbingan terkait pondok-pondok pesantren yang perizinan dan lain sebagainya yang masih belum punya, yang akan menjadi persyaratan mutlak ketika mau minta bantuan, minta support dari pemerintah, harus dipenuhi itu semua. Kalau mereka pesantren tidak mengikuti apa yang menjadi persyaratan yang itu, otomatis akan ketinggalan. Nah, sehingga pondok pesantren mau tidak mau sekarang ya harus mengikuti. Harus belajar. Harus belajar, harus ada orang-orang tertentu yang dikirim untuk menjadikan, misalkan jadi PIC-nya pada waktu menginput SIPD dan sebagainya. Pondok pesantren harus punya. Nggak bisa sekarang tiba-tiba hanya proposal dibuang gitu, diajukan begitu saja. Itu harus aktif untuk bisa memantau, bahkan mengisi apa-apa yang dibutuhkan di dalam persyaratan untuk mendapatkan bantuan pondok pesantren itu dari pemerintah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang bantuan lagi, Cak. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita sempat berduka dengan robohnya pondok pesantren di Sidoarjo. Ke Al-Khos ini ya? Bagaimana Perda ini menjawab agar tidak ada kejadian serupa yang terjadi kembali seperti yang kemarin itu? Ya, insya Allah di Perda ini sudah ada pasal-pasal yang akan memberikan pendampingan terkait pemerintah daerah kepada pondok pesantren. Di pondok pesantren diminta ketika membangun sebuah fisik gedung, baik itu ruang kelas belajar atau tempat santri untuk ditempati santri, itu harus ada perencanaan yang detail, ada konsultan yang mendampingi, kemudian juga dengan perhitungan-perhitungan secara teknik tidak akan terjadi, ya kalau enggak memang karena bencana alam, itu akan menjadi bencana yang seperti dialami oleh pondok pesantren Al-Khos. Namun dengan demikian, sebagai seorang santri sangat prihatin. Mudah-mudahan teman-teman kita santri yang meninggal dunia, yang kurang lebih 63 atau berapa itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala khilafnya, untuk ditempatkan di tempat yang sangat mulia, yaitu Raudhatun min Riyadil Jannah. Dan kepada yang ditinggal keluarga, baik itu orang tua maupun keluarga yang lain, sabar bahwa ini adalah ujian dari Allah yang harus kita terima. Tidak boleh kita kemudian menyalahkan satu sama lainnya. Yang jelas, insya Allah ke depan pondok pesantren pada saat membangun fisik, baik itu gedung maupun ruang kelas atau ruang santri untuk belajar, itu sudah ada pemerintah hadir untuk bisa pendampingan di situ. Kita kirim ahli di bidang pembangunan, dalam hal ini konsultan pembangunan. Tetapi pondok pesantren saya minta supaya terbuka. Mulai perencanaannya, yang susah kalau pondok pesantrennya nggak mau terbuka, kita nggak tahu. Nanti izin kepada pemerintah daerah terkait dengan
IMB dan sebagainya. Bukan berarti pemerintah daerah mempersulit terhadap pondok pesantren, tetapi dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, baik. Berarti nantinya di dalam perda ini juga akan diatur untuk syarat bangunan pesantren, ngaten? Ya, kalau itu kan, kalau syarat IMB, izin mendirikan bangunan, itu kan tidak ada pengecualian. Semua masyarakat yang ada, termasuk pondok pesantren. Nah, disitulah kita minta supaya pondok pesantren secara terbuka pada saat mulai mau membuat perencanaan pembangunan itu sudah ada izin mendirikan bangunan, yang di situ tentu pondok pesantren akan ada kesulitan-kesulitan, pemerintah hadir dengan Perda nomor 3 untuk pendampingannya, gitu Pak. Baik. Nah, jenengan tadi di awal sudah menyampaikan bahwa saat ini di Jawa Timur itu sudah ada OPOP, One Pesantren, One Product. Sampai sekarang, bagaimana hasil yang sudah apakah OPOP ini sudah menghasilkan cuan, ngaten Cak, bagi para pesantren-pesantren yang sudah ada ini? Tidak 100% semua sudah, tetapi sudah mayoritas sekarang, utamanya adalah pondok-pondok pesantren yang dulu kita anggap bahwa itu sangat konservatif, sekarang mereka justru malah yang lebih melejit. Seperti Sidogiri sudah punya produk air mineral yang namanya Santri, ya kan? Ada lagi UMKM yang diciptakan dari pondok pesantren itu sekarang menggeliat. Karena mungkin ya generasi yang sekarang itu sudah mulai membuka diri untuk bisa memberikan pencerahan kepada para santri dan orang tua santri yang ingin mondokkan di pondok pesantren ini. Oke, berarti memang OPOP ini sudah sangat membantu secara dari segi ekonomi pondok pesantren, ngaten ya Canggih. Baik. Nah, kalau kita beralih ke pesantren, ini kan pesantren itu kan dikenal dengan tempat yang aman bagi anak-anak, ngaten. Nah, tapi tadi jenengan juga beberapa kali menyinggung bahwa image pesantren kumuh, kemudian sanitasi buruk atau penyakit gudikan itu masih melekat di sebagian masyarakat. Pemerintah kan punya anggaran besar, Cak. Kapan kita bisa melihat semua pesantren di Jawa Timur ini toiletnya bersih, kemudian tempatnya juga aman bagi anak-anak. Aman ini dalam hal dari segi semuanya, Cak, dari kesehatan dan lain sebagainya. Kita kan tidak bisa seperti membalikkan tangan. Dalam konteks untuk membangun dan menyesuaikan dengan peraturan daerah nomor 3 ini tentang pesantren yang ada. Tetapi paling tidak bahwa pesantren yang sudah saya katakan tadi bahwa di sana ada kliniknya, tentu pemerintah hadir. Mengajukan kepada pemerintah untuk bisa, di situ pasti ada dokternya, ada perawatnya dan sebagainya. Ada juga terkait dengan kebersihan. Kalau dulu saya lihat pondok pesantren untuk menerapkan an-nadzafatu minal iman, bersihan dari iman itu hanya cukup di lesan. Kalau sekarang sampai bisa lihat pondok pesantren sudah sangat-sangat bersih dan ya semua, misalkan airnya, tempat MCK-nya, berapa puluh ribu MCK yang dibuat di pesantren dari pemerintah daerah, dari pusat juga ada. Itu bagian daripada itu. Coba kalau masa saya mondok dulu, ya sangat jauh lah. Kalau dulu itu ya kalau enggak ke sungai, ya ke jalannya pembuangan air orang mandi itu. Sekarang MCK sudah resmi seperti halnya yang lain.
Begitu juga terkait dengan masalah kesehatan, kemudian masalah kebersihan, termasuk juga masalah yang terkait dengan masalah pembangunan. Pembangunan ya dulu memang pondok pesantren itu awal berdirinya itu no cooperation dengan penjajah. Sehingga mereka itu di daerah-daerah terpencil. Sekarang pondok pesantren sudah menjadi kebanggaan, bahkan di kota, di daerah-daerah yang tidak terisolasi, mereka menampakkan. Nah, karena dulunya itu no cooperation dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga ini dipisah kepentingan pemerintah dengan pondok pesantren. Padahal ini adalah produk generasi masa datang. Tetapi generasi yang begini tidak dikendaki oleh Belanda, oleh penguasa pada saat itu. Itu berjalannya waktu, itu berubah. Sekarang pondok pesantren itu sudah seiring dan sejajar dengan pendidikan formal yang lain, dan pemerintah sudah tidak melihat sebelah mata, tapi sudah kita lihat bahwa itu adalah generasi yang disiapkan dari pondok pesantren, terutama Gen Z, ini adalah pemimpin-pemimpin, adalah birokrat-birokrat, adalah pemimpin di masa yang akan datang. 2045 Indonesia emas itu, anak-anak santri tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, tetapi harus mengisi di situ. Oke. Terakhir, Cak, harapan jenengan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang dulunya juga lulusan pondok pesantren, apa yang ingin dicapai dengan adanya Perda nomor 3 ini nantinya di tahun 2026? Oke. Saya salah satu alumni pondok pesantren yang sekarang ketepatan mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua DPRD. Tentu saya menghimbau kepada adik-adik santri, termasuk kepada para muassis pondok pesantren atau guru-guru pondok pesantren dan juga para wali murid, jangan minder, jangan berkecil hati. Di depan kita adalah masa depan kita. Indonesia emas harus diisi banyak santri yang mempunyai dedikasi, yang mempunyai jiwa entrepreneur, dan mempunyai kalau kita itu punya integritas yang sangat bagus dibanding daripada generasi-generasi lainnya. Tapi tentu ini kolaborasi antara pemerintah dengan pondok pesantren harus semakin didekatkan, semakin menjadi mitra sejajar untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya yang bermental. Pondok pesantren tentu akhlaknya, mentalnya itu lebih terjamin untuk bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ke depannya santri adalah masa depan kita. Santri adalah Gen Z yang akan mengisi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Cak Syafa atas waktunya. Dan kita semua berharap bahwa nantinya di tahun 2026 pondok pesantren di Jawa Timur khususnya bisa lebih baik lagi, dan dengan adanya Perda nomor 3, pemerintah hadir untuk para pondok pesantren khususnya di Jawa Timur. Cak, matur nuwun atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Kalau ada waktu kita podcast lagi, ngobrol-ngobrol lagi nggih, Cak nggih. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.